Brasil saat ini berada dalam pusaran konflik yang semakin memanas. Aparat keamanan berhadapan langsung dengan organisasi kriminal paling berpengaruh di negeri itu. Primeiro Comando da Capital, PCC, Comando Vermelho, CV, dan sisa-sisa Familia do Norte, FDN. Pertarungan ini bukan sekedar soal geng lokal, melainkan perebutan jalur emas perdagangan narkoba internasional. Kokain dari Kolombia, Peru, dan Bolivia mengalir deras menuju Brasil, sebelum akhirnya dikirim ke pasar Eropa melalui pelabuhan-pelabuhan strategis. Siapa yang menguasai jalur ini, menguasai kekayaan dan kekuatan. Didirikan pada 1993 di penjara Taubaté, Sao Paulo, PCC lahir dari perlawanan narapidana terhadap kondisi buruk penjara. Sejak itu mereka berkembang menjadi organisasi kriminal paling terstruktur di Brasil. Kekuatan, basis utama di Sao Paulo, namun kini beroperasi di seluruh negeri dan bahkan lintas negara seperti Paraguay, Bolivia, dan Uruguay. Jaringan internasional menjangkau Eropa, Portugal, dan Afrika Barat. Ciri khas, memiliki kode etik internal dan sistem bangko atau kas kolektif untuk mendukung anggota. CV lahir lebih awal pada 1979 di Ilha Grande, Rio de Janeiro. Awalnya merupakan aliansi antara kriminal biasa dan gerilyawan politik yang dipenjara pada masa kediktatoran militer. Kekuatan, salah satu geng tertua dan paling brutal dengan perkiraan 30.000 anggota. Basis, Rio de Janeiro, namun kini beroperasi di 10 negara bagian Brazil. Pada Oktober 2025, pemerintah Rio meluncurkan Operation Contention. Operasi besar melibatkan 2.500 aparat keamanan melawan CV di kompleks favelas Alemão dan Penha. Bentrokan menewaskan lebih dari 120 orang, meski angka korban masih diperdebatkan oleh lembaga hak asasi. FDN muncul lebih belakangan pada 2007 di Manaus, Amazonas. Didirikan oleh Zé Roberto da Compensa dan Gelson Carnaúba. Pernah menjadi faksi terbesar di wilayah utara Brasil, menguasai jalur sungai Solimões yang strategis untuk kokain dari Andes. Mereka memiliki jangkauan hingga Kolombia, Peru, dan Venezuela. Sekarang mereka melemah akibat operasi polisi dan serangan CV, banyak wilayahnya kini jatuh ke tangan CV. Di Amazonas, CV memperkuat cengkramannya setelah menghancurkan FDN, sementara PCC berusaha merebut jalur sungai dan darat yang menghubungkan ke Kolombia dan Peru. Di Rio de Janeiro, operasi keamanan skala besar menunjukkan bahwa CV masih memiliki basis kuat di favelas, meski mendapat tekanan dari aparat. Pelabuhan utara dan timur Brasil menjadi target utama perebutan, karena jalur laut ke Eropa dianggap paling menguntungkan. Pertarungan ini bukan sekadar soal geng lokal, melainkan perebutan jalur emas perdagangan narkoba internasional. Kokain dari Kolombia, Peru, dan Bolivia mengalir deras menuju Brasil sebelum akhirnya dikirim ke pasar Eropa melalui pelabuhan-pelabuhan strategis. Siapa yang menguasai jalur ini, menguasai kekayaan dan kekuatan. Di Sao Paulo, PCC tetap menjadi organisasi paling terstruktur dengan jaringan kuat yang berakar hingga ke dalam penjara. Sementara itu, CV yang lahir di Rio de Janeiro terus memperluas pengaruhnya, terutama setelah berhasil menyingkirkan FDN dari wilayah Amazon. Menurut laporan media lokal, CV kini beroperasi di 10 negara bagian Brasil, menjadikannya rival utama PCC dalam perebutan rute ekspor narkoba. Ketegangan ini semakin nyata di lapangan. Pada Oktober 2025, pemerintah Rio de Janeiro meluncurkan Operasi Contenção. Operasi besar-besaran melibatkan ribuan aparat keamanan untuk menekan dominasi CV di kompleks favelas Alemão dan Penha. Bentrokan sengit terjadi, dengan lebih dari 100 korban jiwa tercatat secara resmi, meski angka sebenarnya masih diperdebatkan oleh lembaga hak asasi manusia. Di wilayah utara, terutama Amazonas, CV memperkuat cengkramannya setelah menghancurkan FDN. Jalur sungai yang menghubungkan Brasil dengan Kolombia dan Peru kini menjadi arena perebutan antara CV dan PCC.
Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan di utara dan timur Brasil menjadi titik krusial karena jalur laut menuju Eropa dianggap paling menguntungkan. Konflik ini jelas melampaui batas domestik. Jalur kokain dari Andes ke Eropa melalui Brasil kini menjadi salah satu rute paling diperebutkan di dunia. Eskalasi kekerasan tidak hanya menimbulkan korban di dalam negeri, tetapi juga memperkuat jaringan kriminal transnasional yang beroperasi lintas benua. Brasil kini menghadapi perang tiga faksi yang berakar dari penjara, namun berkembang menjadi jaringan kriminal global. PCC dengan struktur rapi dan jaringan internasional, CV dengan brutalitas dan basis massa besar, serta FDN yang dulu menguasai Amazon namun kini melemah. Pertarungan mereka bukan sekadar soal geng lokal, melainkan perebutan jalur kokain dari Andes menuju Eropa. Operasi Jacarezinho yang terjadi pada 6 Mei 2021 di favela Jacarezinho, Rio de Janeiro, masih tercatat sebagai operasi polisi paling mematikan dalam sejarah kota tersebut. Operasi ini dilancarkan dengan tujuan menekan jaringan perdagangan narkoba yang dikendalikan oleh Komando Vermelho atau CV. Lebih dari 200 aparat dikerahkan, lengkap dengan kendaraan lapis baja dan helikopter, untuk menyisir wilayah yang dikenal sebagai basis kuat CV. Hasilnya, sebanyak 28 orang tewas, terdiri dari 27 tersangka dan seorang polisi, menjadikan operasi ini sebagai simbol ketegasan aparat sekaligus pemicu kontroversi besar. Lembaga hak asasi manusia menyoroti dugaan eksekusi di luar hukum dan penggunaan kekuatan berlebihan, apalagi Mahkamah Agung Brazil sebelumnya telah membatasi operasi polisi di favelas selama pandemi COVID-19. Sejak saat itu, operasi Jacarezinho dijadikan tolok ukur bagi operasi besar berikutnya di Rio. Pemerintah menganggapnya sebagai contoh keberhasilan dalam menekan kartel. Sementara kritik publik menilai tingginya jumlah korban menunjukkan kegagalan strategi represif. Pasca operasi tersebut, serangkaian operasi serupa terus meningkat karena kartel seperti CV justru memperkuat diri dan memperluas jaringan ke wilayah lain. Dengan demikian, Jacarezinho bukan hanya peristiwa tunggal, melainkan titik balik yang memperlihatkan betapa kerasnya perang antara aparat keamanan dan organisasi kriminal di Brasil. Penjara di Sao Paulo telah lama dikenal sebagai pusat kendali Primeiro Comando da Capital atau PCC, organisasi kriminal terbesar di Brasil. Dari balik jeruji, para pemimpin PCC mampu mengatur jaringan perdagangan narkoba berskala nasional, bahkan internasional. Mereka menggunakan perangkat komunikasi ilegal untuk mengkoordinasikan distribusi narkoba, mengatur keuangan, hingga merencanakan aksi kekerasan di luar penjara. Untuk menekan dominasi ini, aparat keamanan Brasil melancarkan operasi besar-besaran di penjara Sao Paulo. Polisi menyita ratusan perangkat komunikasi ilegal, mulai dari ponsel, chip, hingga modem yang digunakan oleh narapidana untuk tetap terhubung dengan jaringan kriminal di luar penjara. Operasi ini juga menargetkan pemimpin PCC yang selama ini dianggap sebagai otak strategi perdagangan narkoba lintas negara. Sebagai langkah lanjutan, beberapa tokoh penting PCC dipindahkan ke penjara berkeamanan super tinggi. Pemindahan ini bertujuan memutus rantai komunikasi mereka dengan jaringan di luar, sekaligus melemahkan koordinasi internal organisasi. Meski demikian, pengamat menilai bahwa PCC tetap memiliki kemampuan beradaptasi karena struktur mereka sangat terorganisir dan loyalitas antar anggota kuat. Pelabuhan Santos di Sao Paulo dikenal sebagai jalur ekspor kokain paling signifikan di Amerika Selatan, menjadikannya titik strategis dalam jaringan perdagangan narkoba internasional. Untuk menekan arus penyelundupan, Polisi Federal Brasil meningkatkan pengawasan dengan berbagai cara, mulai dari pemindaian kontainer menggunakan teknologi canggih, operasi undercover yang menyusup ke jaringan kriminal, hingga kolaborasi dengan Europol untuk memperkuat kerjasama lintas negara. Upaya ini membuahkan hasil nyata. Dalam 3 tahun terakhir, aparat berhasil menyita puluhan ton kokain yang disembunyikan di dalam kontainer dan hendak dikirim ke Eropa. Operasi di Santos tidak hanya menunjukkan skala besar perdagangan narkoba yang melewati Brasil, tetapi juga menegaskan bahwa pelabuhan ini adalah medan utama
dalam perang global melawan kartel. Operasi di wilayah Amazon, khususnya di sekitar Sungai Solimões dan perbatasan Tabatinga, menjadi salah satu fokus utama aparat keamanan Brazil dalam menekan jalur perdagangan narkoba. Kawasan ini sangat strategis karena menjadi rute utama bagi kokain yang dikirim dari Peru dan Kolombia menuju Brazil sebelum akhirnya diteruskan ke pasar internasional. Perebutan jalur sungai ini memicu konflik sengit antara Familia do Norte, FDN, dan Primeiro Comando da Capital, PCC, dua organisasi kriminal besar yang berusaha menguasai akses transportasi narkoba melalui wilayah utara. Untuk menghadapi ancaman tersebut, polisi federal bersama militer meningkatkan patroli di sepanjang Sungai Solimões. Mereka menggunakan teknologi modern, seperti drone pengintai, kapal cepat, serta melakukan inspeksi jalur darat guna mempersempit ruang gerak kartel. Operasi ini tidak hanya bertujuan menghentikan arus narkoba, tetapi juga menegaskan kehadiran negara di wilayah perbatasan yang selama ini rawan dikendalikan oleh kelompok kriminal. Dengan demikian, Amazon menjadi medan penting dalam perang narkoba Brazil, di mana aparat berusaha merebut kembali kendali atas jalur vital yang selama ini dikuasai kartel. Polisi Brazil saat ini menerapkan taktik yang semakin agresif dan terstruktur dalam menghadapi jaringan kartel narkoba di Rio de Janeiro. Penempatan unit khusus seperti BOPE atau Batalion de Operations Policiais Especiais dan CORE atau Coordenadoria de Recursos Especiais menjadi ujung tombak operasi di kompleks-kompleks favela yang selama ini dikuasai kelompok kriminal bersenjata. Dukungan udara melalui helikopter taktis juga sering digunakan untuk memperkuat penggerebekan, memberikan mobilitas, serta memantau pergerakan dari atas. Selain itu, aparat kepolisian menetapkan pengambil alihan wilayah yang disebut kawasan merah, yaitu zona prioritas dengan tingkat aktivitas kartel paling tinggi seperti Vila Cruzeiro, Kompleks Soda Penha, Jacarezinho, dan Morro de Alemão. Tidak hanya fokus pada pengedar narkoba, strategi terbaru juga menargetkan penggeledahan massal dan penangkapan jaringan keuangan dengan tujuan membongkar praktik pencucian uang yang menopang kekuatan kartel. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perang melawan narkoba di Brazil kini tidak hanya berorientasi pada operasi militer di lapangan, tetapi juga pada pemutusan aliran dana yang menjadi sumber utama kekuasaan kelompok kriminal. Perlawanan kartel di Brasil kerap tampil sebagai kampanye kekerasan yang tersusun rapi. Bukan sekedar ledakan spontan, tetapi aksi terkoordinasi yang dirancang untuk menimbulkan kepanikan, menekan otoritas, dan menunjukkan kontrol atas ruang publik. Serangan-serangan terkoordinasi ini biasanya melibatkan pembakaran fasilitas yang memiliki dampak simbolis dan fungsional besar. Bus angkutan umum yang membuat mobilitas warga lumpuh, kantor polisi yang menyerang wibawa penegak hukum, serta gedung-gedung dan fasilitas publik lain yang memutus layanan dasar. Bentuk-bentuk pembakaran ini sama sekali bukan sekedar vandalisme. Mereka dipilih karena efeknya yang cepat dan terlihat, mengganggu lalu lintas, memaksa evakuasi, dan memaksa pemerintah menempatkan sumber daya keamanan ke titik-titik panas sehingga memecah konsentrasi operasi kepolisian. Dalam menghadapi aksi represif negara, kelompok seperti Primary Comando da Capital atau PCC dan Comando Vermelho atau CV tidak hanya mengandalkan senjata ringan, tetapi juga mengoperasikan persenjataan berat dan taktik militer sederhana untuk melawan aparat. Laporan-laporan keamanan menyebut penggunaan senapan otomatis, varian AK-47, atau senjata rakitan lain untuk baku tembak jalanan dan penggunaan kendaraan sebagai alat serangan atau penghalang jalan. Selain itu, ada adaptasi teknologi sederhana. Drone kecil dipakai bukan untuk mengebom, tetapi sebagai alat pengintaian, memantau pergerakan polisi, mengawasi rute patroli, atau memberi peringatan dini kepada anggota yang bersembunyi. Kombinasi persenjataan tradisional dan pengintaian udara ini membuat operasi polisi menjadi lebih beresiko dan mempersulit intervensi cepat.
Dinamika perebutan wilayah antar organisasi kriminal memperburuk situasi di kota-kota besar seperti Rio de Janeiro dan Sao Paulo. Konflik antar kelompok bukan hanya soal rivalitas geng biasa. Ini adalah perang pengaruh atas jalur perdagangan narkoba, kontrol penjara, dan area pemasaran kriminal yang menghasilkan pendapatan besar. Saat dua faksi bersaing, kekerasan meningkat dalam bentuk penembakan di jalan, eksekusi terencana, hingga serangkaian serangan yang menargetkan infrastruktur untuk melemahkan lawan atau memaksa penduduk lokal memihak. Akibatnya, warga sipil sering menjadi korban langsung maupun tidak langsung. Mereka kehilangan rasa aman, ekonomi lokal terganggu, dan layanan publik, sekolah, transportasi, kesehatan terhambat karena ancaman keselamatan. Dampak jangka pendek dan jangka panjang dari taktik perlawanan ini sangat luas. Secara langsung, ada korban jiwa dan kerugian material. Secara sosial, muncul erosi kepercayaan publik terhadap kapasitas negara melindungi warganya. Secara ekonomi, terhambatnya aktivitas sehari-hari dan biaya perbaikan infrastruktur menambah beban masyarakat. Pemerintah dan aparat berusaha merespons dengan operasi kepolisian berskala besar, strategi intelijen yang ditingkatkan, serta langkah-langkah hukum dan korektif di lapas. Tetapi respons tersebut sering berhadapan dengan masalah kelembagaan, korupsi, kapasitas logistik, dan risiko eskalasi yang justru memicu tindakan balasan. Intinya, perlawanan kartel di Brasil bukan sekedar kriminalitas jalanan. Ia adalah fenomena kompleks yang menggabungkan kekerasan terencana, penggunaan persenjataan dan teknologi pengintaian sederhana, serta konflik teritorial yang semuanya memperdalam krisis keamanan bagi negara dan masyarakat. Dampak perlawanan kartel terhadap keamanan nasional Brasil sangat besar dan terasa di berbagai tingkat, mulai dari keamanan kota hingga kebijakan federal. Di banyak wilayah, terutama Rio de Janeiro, Sao Paulo, Bahia, dan Ceará, tingkat pembunuhan melonjak karena bentrokan antara kartel, perseteruan internal, serta baku tembak antara polisi dan kelompok kriminal. Kekerasan yang meningkat ini membuat polisi harus melakukan operasi berskala besar hampir setiap bulan. Operasi yang melibatkan ratusan petugas, kendaraan lapis baja, helikopter, dan unit khusus seperti BOPE. Operasi-operasi besar ini bukan hanya untuk menangkap pemimpin geng, tetapi juga untuk merebut kembali wilayah yang sementara dikuasai kartel, menindak perdagangan narkoba, dan memulihkan ketertiban di permukiman padat dan favela. Melihat ancaman yang semakin kompleks, pemerintah pusat Brasil memperketat dan memperkuat kerangka hukum yang ditujukan untuk memerangi kejahatan terorganisir. Undang-undang baru memungkinkan hukuman lebih berat bagi pemimpin kartel, memperketat pengawasan keuangan, dan mempermudah pembekuan aset yang terkait dengan jaringan kriminal. Pemerintah juga meningkatkan pengamanan di penjara, karena banyak operasi kartel yang justru dikendalikan dari balik jeruji, terutama oleh kelompok besar seperti PCC. Selain hukum, strategi nasional juga menekankan pentingnya intelijen dan koordinasi antar negara bagian, karena kartel sering memindahkan rute dan basis operasi untuk menghindari tekanan aparat. Pada level internasional, Brasil menyadari bahwa kartel bekerja lintas batas dan tidak bisa ditangani sendirian. Karena itu, kerjasama global ditingkatkan secara signifikan. Dengan DEA Amerika Serikat, Brasil bertukar data tentang penyelundupan narkoba, pergerakan senjata, dan jaringan keuangan kartel. Dengan kepolisian Kolombia, kerjasama fokus pada rute kokain, laboratorium produksi, serta teknik operasi medan yang telah lama menjadi spesialisasi Kolombia. Sementara dengan Europol, Brasil memperkuat koordinasi dalam pelacakan jaringan pencucian uang, perdagangan senjata, serta jalur distribusi narkoba yang menuju Eropa. Sinergi internasional ini menjadi bagian penting dalam strategi Brasil, karena tanpa informasi lintas batas, kartel tetap selangkah lebih maju dalam memindahkan aset dan operasinya. Secara keseluruhan, dampak terhadap keamanan nasional bukan hanya soal meningkatnya angka kejahatan, tetapi perubahan menyeluruh pada cara negara harus beroperasi. Aparat dipaksa melakukan mobilisasi besar secara rutin, hukum diperketat, sistem intelijen ditingkatkan, dan kerjasama internasional diperdalam. Semua ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman kartel dalam menentukan stabilitas dan keamanan Brasil.